Pernah nggak sih kamu lagi jalan di trotoar atau pinggir jalan, terus kamu lihat ada rumput kecil yang tumbuh di celah-celah aspal? Padahal aspal itu keras kan? Tapi kok bisa ya tanaman tetap tumbuh di situ? Nah, dari situ aku mulai kepikiran tentang satu hal, yaitu yang namanya pelapukan biologis. Jadi, pelapukan biologis itu adalah proses rusaknya batuan atau permukaan keras karena aktivitas makhluk hidup. Makhluk hidupnya bisa tanaman, lumut, jamur, sampai bakteri. Tapi yang paling gampang kita lihat di dalam sehari-hari itu biasanya adalah tanaman. Awalnya aku kira tanaman cuma bisa tumbuh di tempat yang subur, tapi ternyata nggak selalu gitu. Tanaman itu bisa ditumbuh di tempat yang kelihatannya nggak mungkin, kayak di celah aspal, di pinggir tembok, bahkan di sekitar got. Dan jujur aja, aku sering mikir, kok bisa ya mereka bertahan di tempat kayak gitu? Di dekat rumah aku sendiri ada got kecil, semacam kali kecil gitu. Di pinggir got itu ada pot tanaman. Awalnya aku kira cuma pot biasa, tapi lama-lama aku perhatiin tanamannya kok turun ke bawah ya. Akar-akarnya ngerambat juga masuk ke tanah. Kalau dilihat sekilas kayak tanaman biasa aja, tapi kalau dipikir lebih dalam, itu sebenarnya contoh pelapukan biologis yang lagi terjadi. Akar tanaman itu masuk ke celah kecil, terus lama-lama celahnya makin lebar. Aspal yang tadinya keras bisa mulai retak pelan-pelan, dan lagi-lagi aku mikir, kok bisa sesuatu yang kecil bisa punya pengaruh sebesar itu? Yang bikin menariknya, proses ini gak terjadi cepat, gak langsung kelihatan, tapi pelan-pelan sedikit demi sedikit. Tanaman kecil yang kelihatannya gak kuat, ternyata bisa memberi tekanan yang besar kalau waktunya lama. Kadang aku mikir, kalau manusia disuruh ngerusak aspal, mungkin capek. Tapi kalau tanaman kecil, kok bisa melakukan secara perlahan? Selain tanaman, pelapukan biologis juga bisa terjadi karena lumut dan jamur. Lumut biasanya tumbuh di tempat yang lembab, kayak tembok atau batu yang sering kena air. Lumut ini bisa bikin permukaan jadi rapuh. Jamur dan bakteri juga sama, mereka bisa membantu mempercepat proses pelapukan. Kalau dilihat dari sisi alam, pelapukan biologis itu sebenarnya penting. Soalnya, proses ini membantu batuan keras berubah jadi tanah. Tanah itu nanti bisa dipakai tanaman lain buat tumbuh. Jadi, tanpa pelapukan biologis, mungkin gak akan ada tanah yang subur. Dan di situ aku sadar, kok bisa alam bekerja dengan cara yang pelan tapi efektif banget. Tapi kalau dilihat dari sisi manusia, pelapukan biologis juga bisa menjadi masalah. Jalan bisa rusak, trotoar retak, bangunan jadi rapuh. Makanya tanaman liar di sela-sela aspal atau tembok sering dibersihin. Tapi tetap saja kalau dipikir-pikir, keren banget sih. Tanaman yang kelihatan kecil ternyata punya pengaruh besar. Kesimpulan dari video ini adalah fenomena pelapukan biologis tidak hanya terjadi di alam, tetapi juga dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti tanaman yang tumbuh di celah aspal got atau tembok. Hal ini menunjukkan bahwa makhluk hidup, meskipun kecil, memiliki pengaruh besar dalam mengubah lingkungan secara perlahan. Dengan memahami pelapukan biologis, kita dapat lebih menyadari bahwa perubahan lingkungan terjadi melalui proses alami yang terus berlangsung di sekitar kita. Jadi, mulai sekarang, kalau kamu lihat tanaman kecil di pinggir jalan, di celah aspal, atau di pot dekat got, jangan langsung dianggap remeh. Bisa jadi, itu bukan tanaman biasa, tapi bukti kalau alam itu selalu punya cara sendiri buat bergerak walaupun pelan.